Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama kamera liar ya. Nah, masih ingat apa tidak kondisi kandang yang dulu kita buat ternak bebek, entok, terus ya itu saja ya. Nah, yang dulunya di sini ini sekarang kondisinya sudah begini ya. Nah, di sini adalah hasil penetasan alami yang kita gunakan mesin box yang sudah kita upload itu ya. Nah, itu ada beberapa bebek itu ya. Satu 2 3 4 5. Satu 2 3 4 5. Nah, di situ ada 10 bebek dan 3 entok ya. Nah, di situ bebek itu lakinya itu ada 2, yang perempuan itu ada 8. Nah, itu kan kalau sudah besar itu pengecekannya kan gampang ya, teman-teman. Nah, untuk kondisi kandangnya ini sekarang seperti ini. Nah, ini kita tanami daun kelor seperti ini ya, buat naungan seperti ini, juga buat sayur bisa. Kemudian yang dulu kita sepil untuk vanilinya itu kita tanam di pohon kelornya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Ini sudah tumbuh merambat di sekitaran hampir 1 meter ya. Ya, hampir 1 meteran. Kemudian nah, itu bahkan ada yang lebih tinggi juga, 1 meter lebih. Nah, di sini. Nah, jadi ini produksinya ini di kandang bebek yang seperti ini kita ubah lagi ya, teman-teman. Ini kita ubah lagi, bukan kita merubah-rubah ini ya maksudnya. Bukan kita berubah-ubah ilmu, tapi kita aplikasikan, kita mau mencari pengalaman ya, teman-teman. Nah, kita mau mencari pengalaman dari mulai ternak bebek, ternak entok. Nah, di situ kita bisa melihat potensinya mana yang lebih menguntungkan secara langsung, bukan secara teori ya, teman-teman. Nah, jadi dari situ pengalaman itu adalah eh, penting sekali bagaimana kita ketika langsung aplikasi ke lapangannya. Nah, di situ ada 8 bebek betina dan 2 bebek yang jantan. Untuk entoknya di sini juga yang 2 betina, yang 1 jantan ya. Nah, jadi di sini ini produksi semuanya. Nah, itu bebek tersebut 10 bebek itu yang sudah kita tetaskan mulai mulai dari telur ya. Nah, sampai dia me, berproduksi telur lagi. Nah, di situ kita mau cek dulu ya. Nah, telurnya itu apakah benar-benar produksi ya. Nah, itu bisa kita lihat. Tuh ya. Nah, di sini ada 1 2 telur di kotak sini. Di sini ada 1 telur itu ya. Sebentar. Tak cuti. Nah, ini. Tuh ya. Tuh ada 1 telur ini telur. Terus di sini lagi juga ada sepertinya. Oh ya, di sini sudah ada. Ini masih pagi ya, teman-teman. Ini masih pagi itu. Tuh telur juga ya. Nah, ini murni ya. Ini murni mulai dari telur sampai bebek itu bertelur lagi ya. Di sini ada beberapa kotak, 1 2 3 4 5 6 7. Ini memang sengaja kita siapkan jauh-jauh hari supaya eh, apa namanya, bebek tersebut bisa eh, bisa mengenal apa namanya ya, adaptasi ya, bisa adaptasi dengan kotak-kotak yang kita buat lebih dahulu di sini. Nah, dulunya memang kita kaget loh, apa nggak bisa bertelur gitu ya bebek ini. Cuma saya nggak mungkin yang namanya eh, hewan, kalau memang nasabnya dia itu bertelur, pasti dia nanti suatu saat pasti dia bertelur ya, teman-teman. Nah, untuk pakannya apa ya, teman-teman? Dulu kita sempat putus asa menggunakan pakan azola di sini. Apa karena menggunakan pakan azola bebek ini tidak mau bertelur? Nah, ternyata setelah kita dongkrak beberapa hari ditambahkan dengan konsentrat ya. Ini dikasih konsentrat, cuma kita belikan habis sekitar setengah kiloan ya. Nah, kemudian kita campurkan dengan azolanya, dan ternyata selang beberapa hari bebek ini bertelur. Mungkin dia butuh konsentrat atau protein yang lebih ya, teman-teman, yang lebih banyak. Terus kemudian dia sudah mampu memproduksi telur, atau memang dia memang sudah waktunya bertelur ya, meskipun pakai pakan azola. Nah, ternyata di sini setelah kita bebek ini sudah mulai produksi, awalnya 2 3 4 ya, awalnya 2 3 4 saja. Nah, ternyata kita rubah lagi untuk pakannya, itu kita menggunakan full pakan azola dan menggunakan katul tanpa konsentrat sama sekali ya, teman-teman. Tanpa konsentrat sama sekali. Ya sama seperti yang masih awal-awal untuk proses pembesaran bebek tanpa biaya itu ya. Nah, itu kita gunakan, kan hanya kita gunakan azola
nasi-nasi yang tidak terpakai kemudian katul. Nah, kan cuma itu saja ya teman-teman. Nah, di sini setelah bebek ini bertelur, kita balik lagi dengan pakan awal, yaitu katul, azolla, tanpa konsentrat lagi ya teman-teman. Konsentratnya ini cuma habis setengah kilo saja ya, cuma habis setengah kilo saja. Nah, ternyata bebek ini masih mampu berproduksi ya, dalam artian masih bisa bertelur. Nah, itu menurut saya memang sudah, mungkin memang sudah waktunya bertelur dia ya, meskipun tanpa dikasih konsentrat mungkin dia pasti akan bertelur. Yang namanya bebek nasabnya itu bertelur ya pasti akan bertelur ya teman-teman. Nah, jadi nggak mungkin nggak bertelur gitu loh. Nah, ternyata di sini ya, untuk kondisi telurnya nggak sama rata ya teman-teman. Kadang ada yang besar, kadang ada yang kecil. Mungkin kalau dari segi pakan kita belum tahu ya. Mungkin teman-teman ada yang mempunyai bebek umbaran atau bebek full pakan, apakah mempengaruhi terhadap besar kecilnya telur di sini ya teman-teman. Nah, maka dari itu ya, dari sejauh video ini yang kita buat, nah teman-teman ya, dari video ini sejauh mana sih pakan azolla ini terhadap potensi unggas atau pakan ternak ya teman-teman. Nah, makanya di sini azolla itu menurut saya sudah cukup mumpuni ya, ampuh untuk menekan biaya pakan ya, terutama kalau kita berternak itu atau memelihara unggas, itu potensi azolla itu sangat penting sekali untuk membantu penekanan biaya ya teman-teman. Nah, di sini kemudian oh ya teman-teman ya, karena di sini dulu kita tidak suka piara bebek. Nah, ternyata di sini potensi bebek itu cukup lumayan ya teman-teman. Nah, selain dia dapat menghasilkan telurnya, dia juga si bebeknya itu sudah juga laku, apalagi kalau sudah bertelur begini, itu harganya sudah di atas rata-rata daripada kita memelihara ayam dan juga entok ya. Kalau entok kita lebih ke penjualan daging, tapi kalau bebek itu kita lebih ke penjualan produksi telurnya, karena itu setiap hari bebek ini akan berproduksi telur. Kemarin itu kita pagi ada 4, kemudian tiba-tiba sore hari itu di kotak di sini ada 8. Kita bawa 8 ya teman-teman. Nah, dalam artian di situ kemungkinan besar dari 8 indukan ya. Nah, jadi dari 8 indukan perhitungannya itu kan satu bebek bertelur satu dalam satu hari. Itu kan sudah lumayan ya teman-teman. Kalau kita lihat harga telur bebek itu di kisaran 3.000 sampai 5.000 ya teman-teman. Nah, per butirnya, tergantung besar kecilnya ya. Nah, jadi ini sangat membantu sekali untuk pendapatan harian ya teman-teman. Nah, di situ. Nah, apalagi kita sudah punya boxnya telurnya, itu bisa kita produksi lagi untuk telurnya di sini ya teman-teman. Nah, di sini ini cukup lumayan ya potensinya di situ. Bebek itu tidak mengerami ya, tidak pernah mengerami telurnya. Memang ada beberapa bebek yang mengerami telurnya. Nah, makanya di situ pentingnya kita lebih mempercepat untuk ke penjualan telurnya daripada kita ke penjualan dagingnya. Eman ya teman-teman. Mungkin kalau kita jual dagingnya itu bebek yang apa namanya? Yang jantan ya. Bebek yang jantan kan dia tidak bisa memproduksi telur. Nah, sebetulnya kata pengumbar-pengumbar bebek yang ada di sawah-sawah itu dia memelihara betinanya itu di kisaran 20 sampai 25 dan laki-lakinya pun hanya 2. Nah, itu sudah cukup ya teman-teman. Nah, jadi jantan bebek itu dalam 20 betina itu sudah mampu dia memproduksi telur sebanyak itu ya. Nah, makanya pentingnya si bebek ini itu menurut saya potensinya itu cukup lumayan bagus ya, apalagi dia klop dengan yang namanya pakan azolla ya. Dia sudah terbukti untuk memproduksi telurnya. Nah, di sini nih ya. Dan ya, ini kita buat video dengan si bocil ini ya, yang dulu kita masih apa namanya kecil, masih dalam kandungan, dan sekarang ini kondisinya sudah sebesar ini, hampir 1 tahun ya teman-teman. Nah, oh ya teman-teman, ini untuk bebeknya ini saya lupa ya untuk berapa bulan ini produksi, umurnya berapa bulan.
dari mulai tetas itu nanti saya lihat di history uploadan pertama kita buat video yang ini ya, yang pertama kali setelah tetas telur itu ya. Nah itu kita lihat lagi, nanti saya tampilkan di deskripsi saja ya. Nah nih kalau yang nggak percaya untuk pakan azulannya nih ya, pakan azulannya nih sama sekali nggak ada konsentratnya ya teman-teman. Ini cuma pakan azula dan full katul. Nah ini dikasih apa namanya, wadah dengan bentuk ban seperti ini ya. Aduh, nah tuh, nah, ini ban bekas kita belah menjadi dua. Apa saja boleh lah ya, pokoknya kita bisa menempatkan azolanya supaya bebek ini tidak telat makan. Kunci utamanya bebek itu dia kalau makan itu kenyang, pasti dia akan bertelur. Nah itu saja ya. Makanya kita lihat untuk di yang peternak bebek umbaran yang digiring itu ya sama orangnya, itu kan dia bawa untuk ke sawah setelah sawah itu panen. Nah tujuannya dia itu membersihkan yang apa namanya, sisa-sisa gogorokan dari padinya, terus kemudian dari hewan-hewan yang lainnya yang kecil-kecil itu dia bisa makan ya. Nah kalau sebanyak itu 100 ekor kita kasih makan ya, kita puyeng ya teman-teman, kita puyeng. Nah makanya di sini kalau kita punya stok azola tuh kan, azola di sini ini nggak kita punahkan ya. Nah memang nggak kita punahkan, selain daripada perkembangannya dia cepat dalam satu malam atau dalam sekitar 3 hari, 1 malam 3 hari itu 3 hari 3 malam maksudnya ya, itu bisa menutupi yang growong-growong di sana ya. Nah perkembangannya berapa persen, hampir 30% sampai 50% ya. Nah di situ hampir sama seperti enceng gondok, perkembangannya sangat cepat sekali. Tuh ya, di sana kita cek juga ya. Tuh untuk pakan asolanya kita tidak pernah musnahkan untuk asolanya di sini. Dan di sini tinggal kita kontrol supaya asola ini tidak tekor ya. Oh ya. Nah, ini bocilnya rewel ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari video ini. Ya, itu loh untuk bebek endok. Entoke. Nah, ya entoke kita ya. Kasih makan. Ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari Kamera Liar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.